Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita di surat kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Hari ini kita akan belajar mulai dari ayat 6, dan saya mendorong Anda untuk bergabung bersama saya dalam studi ini. Siapkan Alkitab Anda, bukalah pasal ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Dengan senang hati kami akan membantu Anda untuk memahami firman Tuhan. Untuk memulai, izinkan saja untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita masih membahas surat kepada jemaat di Kolose pasal 3. Bagian praktis dalam surat ini, kita sudah sampai di ayat 6. Namun dalam ayat 5, ia berbicara tentang sebuah daftar dosa yang memalukan, yang terkait dengan keberadaan anggota-anggota tubuh di dunia ini. Walau posisi orang percaya di atas, dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kemudian ia menyebut daftar dosa-dosa. Dalam ayat 6 ia berkata semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mohon berikan sebuah gagasan tentang murka Allah yang akan datang ke atas orang durhaka. Banyak orang berfokus pada kasih Allah. Tentu saja tidak ada masalah bahwa seseorang berfokus pada kasih Allah. Tapi yang disayangkan adalah mereka menyangkal murka Allah. Seolah ketika saya mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka saya meniadakan murka dari Dia. Dan ini tidak benar. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kasih dan karena Dia adalah kasih, Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia dan memberikan bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar, akan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi untuk menyangkal murka Allah suatu hal yang menyedihkan dan disayangkan. Saya akan mengatakan bahwa karena hal ini murka Allah datang bukan hanya pada orang yang durhaka atau tidak taat. Namun karena segala kejahatan ini, murka Allah menimpa anaknya yang terkasih ketika Dia menjadi pengganti kita. Dosa-dosa yang telah saya lakukan tidak memudar. Tapi ada orang yang berdiri di hadapan Allah sebagai pengganti saya dan mati untuk saya dan menanggung dosa-dosa yang telah saya lakukan. Apakah murka Allah menimpa pengganti saya yang murah hati? Jawabannya adalah ya. Misalnya ayat 12 dari kitab Ratapan pasal 1 mewakili bahasa Kristus di atas kayu salib. Ketika ia berkata, acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala? Tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di hadapan Allah pada hari kemarahannya yang dahsyat. Tetapi Kristus sang pengganti yang murah hati berdiri di hadapan Allah pada hari murkanya yang dahsyat. Dan setelah 3 jam yang mengerikan, Kristus berseru karena kengerian murka Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini akan membuat saya dari satu sisi membenci dosa yang menyebabkan segala penderitaan bagi Tuhanku, pengganti saya yang murah hati. Di sisi lain, saya akan memperingatkan semua orang. Kamu hidup dalam dosa dan berpikir bahwa di sana tidak ada yang akan menghakimi. Kamu harus tahu saudara, seperti dikatakan oleh orang bijak dalam kitab Pengkhotbah, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Mungkin beberapa anak muda yang mendengar perkataan ini akan berpikir bahwa Sebuah ini izin. adalah baik. Namun dengarkan kelanjutan dari ayat ini. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ia berkata di sini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Kami biasa mendengar berulang kali dalam beberapa tahun terakhir tentang yang disebut Jumat Murka. Jumat Murka. Ketika orang-orang marah pada penguasa, di mana dulu ada sabotase, kehancuran, kebakaran, pertumpahan darah, pembunuhan. Tetapi siapa yang bisa membayangkan hari murka Allah atas orang-orang durhaka? Hari kemurkaannya yang besar. Saudara Yosef ayat 7 mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ia berkata bahwa orang-orang Kolose hidup dengan cara yang Ya. sama seperti orang-orang Benar. durhaka. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Lalu ia menyebut sebuah daftar, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita telah katakan sebelumnya bahwa kita telah mati. Di sini dikatakan, matikanlah, buanglah. Mohon jelaskan kata buanglah. Ada dosa-dosa mengerikan seperti yang disebutkan dalam ayat 5. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, semua ini adalah dosa yang orang sebut dosa utama. Terkadang kita juga terjatuh dalam apa yang orang sebut dosa kecil. Seperti kemarahan misalnya. Banyak kali kita mungkin menjadi marah. Dan saat kita marah, kita jatuh ke dalam dosa. Karena ketika seseorang marah, ia kehilangan Geram. kendali atas emosinya dalam suatu cara sehingga ia mungkin mengucapkan perkataan yang akan ia sesali di kemudian hari. Jadi ia berkata, tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan perkataan kotor. Bahkan kata-kata kotor harus kita waspadai. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, sehingga aku tidak mengucapkan perkataan kotor. Kita tahu bahwa surat Efesus dan Kolose sangat mirip. Dalam surat Efesus, Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Lalu ia berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi, perkataan kotor yang diucapkan oleh seorang percaya sejati dapat mendukakan Roh Kudus. Jika saya mendukakan Roh Kudus, siapakah yang akan membuatku bergirang? Dia yang membuat saya bergirang sedang bersedih di dalam saya. Akibatnya saya kehilangan kegembiraan dan sukacita. Oke, kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Penghujatan dapat terjadi dalam salah satu dari dua bentuk. Ada penghujatan terhadap Allah dan penghujatan terhadap orang. Tipe pertama berarti menyimpangkan nama Allah. Dan ini tidak terbatas pada bersumpah demi nama Allah dengan sia-sia. Tetapi lebih daripada itu, berbicara tentang Dia dengan cara yang tidak pantas dan memiliki kebencian terhadap Dia. Demikian juga mengatakan ucapan yang salah tentang orang lain. Itu juga dianggap penghujatan terhadap manusia. Frasa kata-kata kotor dari mulutmu artinya pembicaraan yang mencerminkan ketidaktahuan dan kebodohan. Dan ini mencakup perkataan yang cabul dan kotor. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan dari ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa manusia lama yang kita tanggalkan dan apakah manusia baru yang kita kenakan? Oke, mohon jelaskan pada kami menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui memperoleh pengetahuan menurut gambar haliknya. Izinkan saya mengambil pandangan yang lebih luas dan mengatakan bahwa ada 7 manusia dalam Alkitab. Ada manusia pertama dan manusia kedua. Siapakah manusia pertama? Adam. Siapakah manusia kedua? Tuhan Yesus Kristus. Seakan-akan semua manusia dari Adam sampai Kristus di seluruh 4.000 tahun adalah replika. Sampai seorang manusia dari jenis yang berbeda datang. Ini adalah biner yang pertama. Lalu kita menemukan manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah yaitu daging dan darah. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Inilah yang Rasul Petrus sebut manusia batiniah yang tersembunyi. Jadi kita juga mempunyai manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ada 4 sekarang. Ada manusia lama,
dan manusia baru. Pembahasan studi kita. Ini adalah pembahasan studi kita, jadi kita di sini membaca tentang manusia lama dalam Efesus pasal 4. Ia berkata, dan mengenakan manusia baru. Jadi ada manusia lama dan manusia baru yang akan kita bahas sesudah kembali dalam 1 Korintus pasal 2. Ada manusia alamiah, untuk membedakan dengan manusia alamiah ada orang percaya spiritual dan juga orang percaya duniawi. Jadi kita mempunyai 7 manusia. Manusia lama bukanlah sesuatu yang kasat mata, tapi ia adalah kepribadian yuridis. Kepribadian sah. Kepribadian sah. Seseorang membayangkan bahwa ketika manusia pertama berdosa, Allah melihat dalam dosa ini adalah hal yang akan membawa hal-hal mengerikan kepada manusia. Perzinahan, pembunuhan, perkataan kotor, dan keserakahan. Semua hal ini telah Allah lihat dalam Ciri-ciri. manusia cemar yang lahir dari Adam. Terkumpul dalam sebuah kepribadian sah, yaitu manusia lama. Hubungan kita dengan Adam. Masalah ini sudah lewat, kamu telah menanggalkan manusia lama. Dan manusia lama kita disalibkan Bersama Kristus. bersama Kristus, dan Allah telah menghentikannya, dan kita dari bagian pengalaman dan hati nurani telah menanggalkannya. Tapi kita juga mengenakan manusia baru. Beberapa orang mengatakan bahwa manusia baru itu adalah Kristus. Ini adalah kemiripan yang paling dekat dengan Kristus, karena Kristus adalah bentuk sempurna dari manusia baru. Tapi tidak dikatakan tentang Kristus bahwa dia diperbaharui. Tapi yang dikatakan tentang manusia baru itu juga sebuah kepribadian yang sah yang memiliki semua atribut baik. Sehingga kita melihat kesempurnaan mereka di dalam Kristus. Jadi kita telah mengenakan bentuk yang indah ini, tapi ini bukanlah segalanya. Hal ini sedang diperbaharui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya, yaitu Kristus. Kristus Benar. adalah sang pencipta. Seperti yang saya pahami dari Anda, manusia lama adalah sebuah kepribadian yang sah yang menentukan ciri-ciri manusia dalam Adam, Ya. dalam segenap hasil yang rusak. Manusia baru itu adalah juga sebuah kepribadian yang sah yang menentukan ciri-ciri manusia di dalam hubungannya dengan Kristus. Benar. Dalam sebuah posisi baru yang diperbaharui menurut gambaran penciptanya yang adalah Kristus. Benar. Anda berkata bahwa menurut gambaran penciptanya, artinya Kristus. Ya. Dan sang penciptanya adalah Allah. Ya. Apakah ini pernyataan tentang keilahian Kristus? Kita melihat ini dengan jelas dalam pasal 1, ketika dia berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, yang akan terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Apa yang disebutkan dalam pasal 1 sangat jelas. Di sini ia berbicara tentang ciptaan baru. Siapa yang menciptakan ciptaan baru? Siapa yang menciptakan manusia baru ini? Menciptakannya dan menyebabkan keberadaannya, dia dianggap sesosok makhluk di sini. Ya, diciptakan menurut gambar Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Oke. Jadi pencipta di sini adalah Kristus, bahwa dari penderitaan jiwanya ia akan melihat dan dipuaskan. Ayat 11 berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Dia menyebutkan beberapa kategori yang perlu kita hentikan. Apa artinya Yunani dan Yahudi, disunat dan tidak disunat, barbar dan skit, dalam posisi baru? Dia ingin mengatakan bahwa dalam manusia baru yang religius, etnis atau sosial, semua perbedaan telah lenyap dalam manusia lama. Ada hamba dan tuan. Dan ada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tapi dalam manusia baru, semua perbedaan ini telah berakhir. Dia mengatakan, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Kata Yunani mewakili semua bangsa. Semua bangsa bukan Yahudi. Tentu saja ada sebuah perbedaan besar di masa lalu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tidaklah halal bagi orang Yahudi untuk memasuki rumah orang bukan Yahudi atau makan bersamanya. Inilah yang dikatakan Rasul Petrus. Hari ini perbedaan-perbedaan ini telah hilang. Tidak ada bahasa Yunani dan Yahudi. Tidak ada yang disunat atau tidak disunat, perbedaan agama dan etnis. Itu semua telah berakhir. Mengenai barbar, skit, orang barbar adalah orang yang tidak beradab. Orang skit bahkan lebih buruk karena dia sangat brutal. Orang-orang skit persis seperti orang-orang brutal yang kita dengar saat ini. Bahkan lebih brutal dari kelompok lain. Tentu saja ada perbedaan besar antara hamba dan tuan orang merdeka. Tetapi dalam manusia baru tidak ada perbedaan. Di mana Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Segalanya di dalam semua. Benar.
Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Setelah dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam ciptaan baru antara mereka yang lahir dari Allah, dia berkata, kenakanlah. Kita baru saja mendengar telah mengenakan manusia baru. Mohon jelaskan makna kamu telah mengenakan dan kemudian kenakanlah. Pertama, ia berkata kamu telah mengenakan manusia baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Lalu ia memberitahu kita hal-hal praktis dalam cara yang lebih sederhana. Karena itu kenakanlah, artinya perlihatkanlah hal-hal ini dari tampak luar dalam hidupmu. Apa yang saya kenakan terlihat dalam hidup saya. Saat Anda mengacu kembali ke Zakaria pasal 3, Anda akan menemukan bahwa Imam Besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Ini adalah sebuah gambaran dari apa yang ditujukan kepada orang-orang. Hal-hal kotor. Tapi sementara dia berdiri mengenakan pakaian kotor di hadapan Tuhan yang tentu saja memalukan, Allah membuat sesuatu yang hebat dengannya. Ia memerintahkan untuk menanggalkan pakaian kotor darinya dan untuk memberinya pakaian pesta. Pakaian pesta ini mengingatkan saya pada jubah Yusuf yang berwarna-warni. Di sini ia berbicara tentang jubah pesta yang berwarna-warni atau jenis pakaian yang berbeda. Kenakanlah hal-hal yang hebat. Biarkan orang-orang melihat dalammu hal-hal yang sangat indah ini yang tidak dikenal oleh manusia alamiah. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan setelah ia memberitahu kita 6 jenis pakaian untuk kita kenakan, ia berbicara tentang nomor 7. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 7 jenis pakaian yang kita kenakan, pakaian terakhir adalah kasih, yaitu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam surat 2 Petrus pasal 1, kita menemukan Rasul Petrus berbicara mengenai 7 hal yang kita sajikan. Yang terakhir juga kasih. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Dan di sini hal terakhir dalam 7 hal yang kita kenakan adalah kasih. Seolah dia ingin apa yang kita tampilkan dari luar menjadi sesuatu yang tidak diketahui orang. Sesuatu ketika orang melihat mereka akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bukan jika kamu pandai berkhotbah. Jika kamu Tapi mempunyai, jika kamu memiliki kasih satu terhadap yang lain. jika desakannya kenakanlah, seakan ia berkata kamu sudah mengenakan secara sah, jadi genapilah ini secara praktiknya. Benar. Konsep yang sama bahwa kita telah mati secara hukum, tetapi secara praktiknya kita perlu mematikan yang duniawi di dalam diri kita. Kami Baik. telah mengenakannya secara hukum dan menunjukkan pakaian ini secara praktiknya. Dan kami telah menegakkan secara hukum dan kami membuang segala sesuatu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan saya adalah tentang kamu telah menanggalkan dan mengenakan. Selama saya sudah menanggalkan, mengapa masih ada dosa? Bukankah kita sudah meninggalkan manusia lama? Dari mana datangnya dosa? Kami telah menanggalkannya secara hukum seperti selalu kami katakan, yang artinya tidak melihat sesuatu yang buruk mengenai saya. Jadi tidak akan terjadi bahwa Allah menghakimi atau menolak saya untuk kesalahan apapun. Tapi secara prakteknya, seperti yang selalu kami ulangi untuk mengingatkan pemirsa kami bahwa orang percaya memiliki sebuah sifat lama. Dan sifat lama ini adalah sumber bahaya kecuali kita tetap terjaga dan mematikan anggota-anggota ini. Apakah ada kemungkinan bahwa saya tidak berbuat dosa? Ya, ada kemungkinan bahwa saya tidak berbuat dosa dan inilah yang seharusnya. Rasul Petrus berkata, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya,
Pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan bahwa kita berdosa? Jawabannya ya, jika kita tidak tetap waspada. Ada kemungkinan bahwa kita berdosa dan ada sebuah perawatan. Jadi mungkin saja saya tidak berbuat dosa jika saya memperhatikan status saya. Dan jika aku jatuh dalam dosa, ada sebuah perawatan dan ini bukan akhir dari orang percaya. Terima kasih atas penjelasannya. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita perlu membicarakan ayat 15. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jemaat orang-orang percaya yang adalah satu tubuh harus dapat dibedakan oleh damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kristus telah mengumpulkan kita sebagai anggota-anggota Jadi dalam ada satu tubuh. keharmonisan antara anggota-anggota dalam satu tubuh. Benar. Ya, benar. Oke. Dan bersyukurlah, dan ini sebuah atribut yang mengagumkan. Kami mengatakan bahwa ucapan syukur disebut beberapa kali dalam surat ini, sekitar 6 kali. Dan orang percaya rohani harus selalu bisa dibedakan dengan ucapan syukur kepada Allah. Baik. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apakah firman Kristus yang diam dalam hati? Firman Kristus adalah firman yang menghadirkan Kristus. Ya. Firmanlah yang membuat saya sibuk dengan Kristus. Bahkan kita memiliki Alkitab di tangan kita, dan apakah Anda membaca Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Hukum atau puisi, seluruh Alkitab membuat Anda sibuk dengan Kristus, tentang dialah semua nabi bersaksi. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Bacalah Alkitab yang menghadirkan Kristus kepada Anda, maka firman Kristus akan diam di dalam kamu dengan melimpah. Kita telah berbicara sebelumnya tentang damai sejahtera Kristus, dan di sini ia berbicara tentang firman Kristus. Sungguh luar biasa ketika firman itu berdiam dengan segala kayaannya. Firman Kristus adalah firman yang menjelaskan Kristus kepada kita, menghadirkan Ya, Kristus. Firman benar. berdiam dengan segala kekayaannya. Apakah maksudnya ada sedikit saja firman yang berdiam dalam hati orang percaya? Sejauh mana kemantapan Benar. firman ada dalam hati? Saya pikir bahwa semua orang percaya memiliki Roh Kudus, benar? Ya. Tapi tidak semua orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke. Semua orang percaya memiliki firman Kristus. Tapi tidak semua orang percaya pasti memiliki firman Kristus dengan segala kekayaannya. Saat Anda membandingkan antara Efesus pasal 5 dan Kolose pasal 3, Anda akan menemukan bahwa ia menyebut 3 kondisi dalam Efesus dan Kolose, namun hasilnya sama. Dalam Efesus dia berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Di sini ia mengatakan sesuatu yang lain. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain dan sambil Berdiamnya menyanyikan firman mazmur. dihubungkan dengan kepenuhan dengan roh. Tepat, jadi Oke. 2 hal yang mengarahkan pada hasil yang sama ketika saya dipenuhi dengan roh, saya dipenuhi dengan Kristus. Benar. Karena Roh Kudus akan bawa Kristus pada saya. Ketika saya dipenuhi dengan firman ini, saya akan dipenuhi dengan Kristus. Jadi, saya dipenuhi dengan roh dan firman itu berdiam dengan segala kekayaannya dalam saya. Itu bukan hanya berdiam dalam roh, melainkan dipenuhi dengan roh. Dan bukan hanya tinggal di dalam firman, tapi firman itu berdiam dengan segala kekayaannya. Hasilnya adalah dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ketika ia berbicara tentang mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, ia mengaitkannya dengan hikmat. Apa perlunya hikmat ketika kita mengajar dan menegur seorang akan yang lain? Ada perumpamaan sederhana tentang beruang yang ingin membebaskan pemiliknya dari lalat. Jadi beruang itu memukulnya dengan batu bata. Terkadang kita memiliki niat yang baik dan ingin membantu seorang saudara. Tetapi terkadang kita melakukannya seperti beruang itu dan memukulnya dengan batu Kita bata. membunuhnya. Kita membunuhnya, sementara kita hanya perlu mengusir lalat. Jadi kita perlu berhikmat. Kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ketika saya mencoba mengkoreksi seseorang, sebenarnya saya menyentuh area sensitif karena tidak ada yang suka dianggap bersalah. Jadi, ketika saya memiliki hikmat dan kelembutan hati, saya bisa memenangkannya tanpa menyakitinya. Inilah yang dibutuhkan. Oke. Jadi hikmat diperlukan ketika kita mengajar dan menegur seorang akan yang lain.
Ia berkata mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mohon jelaskan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Mazmur, minat kita dengan kitab Mazmur, dan kita bisa menggunakannya. Tapi saya pikir kata di sini lebih luas. Kita dapat menggunakan Mazmur, tapi kita juga bisa memakai pengalaman-pengalaman. Ada banyak orang percaya yang mengarang lagu yang memberi kesaksian tentang pengalaman mereka, tentang saat Tuhan berurusan dengan mereka dan kesetiaan Tuhan. Ini dianggap Mazmur. Himne adalah untuk menyebut Allah dengan pujian. Ketika saya berbicara dengan Allah dan memuji Dia, ini adalah himne. Lagu-lagu rohani seperti memanggil orang berdosa adalah lagu yang dikarang tetapi bukan dengan pengalaman atau menyebut Kristus dengan pujian, tetapi untuk mendorong orang percaya untuk hidup kudus atau untuk memperingatkan orang berdosa karena tidak bertobat. Ada banyak lagu yang ditujukan kepada orang berdosa atau kepada orang percaya. Ini adalah lagu-lagu rohani. Jadi Mazmur adalah pengalaman-pengalaman baik dari kitab Mazmur atau dari kehidupan normal Tuhan kita. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tepat, benar. Himne adalah puja-pujian bagi Allah dan lagu-lagu rohani ditujukan kepada orang-orang dengan berisikan hal yang spiritual. Apakah memperingatkan orang berdosa atau memanggil orang percaya? Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Apakah berarti sebelum melakukan apapun saya harus berkata, dalam nama Kristus, misalnya, sebelum makan atau minum, atau apa artinya? Tentu tidak, itu bukan kata pengantar yang saya ulangi sebelum melakukan sesuatu, tapi saya harus ingat bahwa saya ada di bumi ini untuk mewakili Kristus. Seseorang mengatakan bahwa duta besar Inggris di Paris selalu berpikir demi kepentingan negaranya. Ia tidak memikirkan pemandangan alam yang indah di negara Inggris, tetapi ia memikirkan kepentingan-kepentingan negara yang diwakilinya. Dia mewakili negaranya. Tepatnya, kita di sini untuk mewakili Kristus. Jadi, lakukan segalanya tanpa lupa bahwa Anda ada di sini. Untuk mewakili Kristus di bumi atau hidup Anda akan menjadi tidak berarti. Sambil mengucap syukur kepada Allah, Bapa kita. Benar. Baik, terima kasih Saudara Oke. Yosef, Tuhan Oke. memberkati. Kita Tuhan telah di akhir memberkatimu. episode, kita dengarkan komentar dari hadirin. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa kita seharusnya tidak mengelompokkan dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Kristus mengajarkan hal ini beberapa kali, sementara Dia berada di bumi, jadi kita harus waspada terhadap rubah kecil yang masuk merusak kebun anggur. Oke, Saya terkesan dengan orang yang luar biasa, yang rela mengambil bejana-bejana yang rusak, yang tidak tahu apa-apa selain kenajisan dan keserakahan dan kejahatan, dan orang-orang yang menganggapnya hanya tidak berguna. Dan orang ini membuatnya menjadi bejana lain yang memiliki hati yang berbelas kasih dan kebaikan. oke, terima kasih. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, membuat saya merasa bahwa Tuhan sangat ingin kita menunjukkan kepada orang-orang semacam kehidupan yang tidak biasa bagi mereka. Ya, kehidupan kekal, kehidupan Allah tidak biasa bagi manusia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan memberkatimu. diskusi di Amin. episode selanjutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.